Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu aplikasi berbasis web tentang manajemen keuangan, yaitu Monify. Nah, sebelum dari itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nuranda Aulia dengan NIM 11066 dan samping saya. Perkenalkan, nama saya Tasri Zulfitriati, NIM 231074. Dan saya Alpadrian Januarsa dengan NIM 23111067. Yang pertama itu ada definisi aplikasi. Monify adalah aplikasi pengelola keuangan pribadi yang dirancang untuk membantu pengguna mencatat pengeluaran dan pemasukan dengan mudah. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang jelas tentang kemana uang Anda pergi, sehingga Anda dapat mengelola keuangan lebih baik dan menciptakan tujuan finansial Anda. Selanjutnya ada fitur utama dari Monify. Yang pertama itu ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran, di mana pengguna dapat dengan cepat mencatat pengeluaran atau pemasukan dengan beberapa klik. Kemudian transaksi dapat dikategorikan untuk membantu pelacakan yang lebih terorganisir. Yang kedua itu ada kategori yang dapat disesuaikan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat kategori khusus seperti makanan dan minuman, transportasi, proyek freelance, gaji, dan internet. Kemudian mendukung kategori untuk pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga itu ada visualisasi data, di mana menyediakan grafik dan intuitif untuk melihat alokasi pengeluaran dan pemasukan. Pengguna dapat menganalisis laporan keuangan berdasarkan periode tertentu seperti hari, minggu, atau bulanan. Nah, untuk kelebihan dari Monify sendiri antara lain antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif, desain minimalis, membuat pengguna baru mudah memahami cara kerja aplikasi. Yang kedua itu efisiensi dan cepat. Proses pencatatan transaksi sangat cepat, ideal untuk pengguna dengan jadwal padat. Fleksibilitas, mendukung kategori yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian ada alur kerja dari Monify, antara lain antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif, desain minimalis, membuat pengguna baru mudah memahami cara kerja aplikasi. Kemudian efisiensi dan cepat. Proses pencatatan transaksi sangat cepat, ideal untuk pengguna dengan jadwal padat. Kemudian fleksibilitas, mendukung kategori yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian untuk alur kerjanya juga terdapat login, di mana pengguna dapat mengakses data mereka yang sudah tersinkronisasi. Yang kedua ada beranda, menampilkan ringkasan keuangan, di mana terdapat grafik pengeluaran berdasarkan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada total pemasukan dan total pengeluaran. Kemudian selanjutnya ada tambahan transaksi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama tekan tombol new transaction. Yang kedua is name transaction, date, not amount, image transaction. Yang ketiga pilih kategori, misalnya makanan dan minuman, kemudian transportasi, gaji, project, freelance, internet. Dan yang keempat selanjutnya create. Selanjutnya ada kelola kategori. Pengguna dapat menambahkan kategori baru, mengedit nama kategori yang sudah ada, kemudian juga menghapus kategori yang tidak digunakan. Yang kelima itu ada laporan keuangan. Pengguna dapat melihat laporan grafik berdasarkan harian, mingguan, bulanan, atau periode tertentu. Pembagian kategori pengeluaran terbesar dan pola pengeluaran. Kemudian ada teknologi yang digunakan Monify, yaitu bahasa pemrograman PHP digunakan untuk mengembangkan aplikasi, kemudian database MySQL digunakan untuk menyimpan data aplikasi termasuk informasi admin, transaksi, kategori, dan grafik pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada HTML, CSS untuk membuat tampilan antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Selanjutnya ada definisi WML. Di situ sudah terlihat gambarnya dan saya akan menjelaskan. Yang pertama ada aktor atau user. Aktor ini mewakili pengguna aplikasi Monify. Dalam konteks ini, user adalah individu yang memanfaatkan fitur-fitur aplikasi untuk mengelola keuangan.
use case. Di dalam use case ada login, fitur yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem, berguna untuk mendukung akun pengguna dan sinkronisasi antar perangkat. Selanjutnya ada kelola pengeluaran, fitur untuk menampilkan data pengeluaran pengguna. Kelola pemasukan, fitur untuk menampilkan data pemasukan pengguna. Selanjutnya ada lihat laporan, fitur untuk menampilkan laporan grafik mengenai pemasukan, pengeluaran, dan selisih. Activity diagram. Yang pertama, proses dimulai dengan aktivitas login. Yang kedua, sistem memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika ya, pengguna langsung diarahkan untuk menambahkan transaksi baru. Kemudian mereka memiliki kategori memasukkan jumlah transaksi, menyimpan data, dan grafik pengeluaran diperbarui. Jika tidak, pengguna diminta untuk memasukkan kredensial atau username dan password. Sistem melakukan validasi data untuk memastikan kredensial benar. Selanjutnya, setelah validasi berhasil, pengguna dapat melanjutkan ke langkah tambahan transaksi. Yang pertama, setelah transaksi selesai, proses berakhir. Selanjutnya ada use class diagram. Yang pertama, saya akan menjelaskan. Yang pertama, kelas utama. Dalam kelas utama ada user. Kelas ini berfungsi untuk mewakili pengguna aplikasi, elemen-elemen di dalamnya, membantu dalam autentikasi dan pengelolaan akun pengguna. Selanjutnya, transaksi. Kelas ini mewakili data transaksi keuangan yang dicatat oleh pengguna. Elemen ini di dalamnya membantu mencatat, mengelola, dan menghapus transaksi. Kategori. Kelas ini digunakan untuk mengelola kategori yang digunakan untuk transaksi. Selanjutnya ada laporan. Kelas ini bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menampilkan laporan keuangan pengguna. Yang kedua, relasi. Di dalam relasi ada user ke transaksi, yaitu satu pengguna dapat membuat, mengedit, atau menghapus banyak transaksi. Yang selanjutnya, transaksi ke kategori. Setiap transaksi memiliki satu kategori tertentu seperti makan dan minum, transportasi, atau internet. Selanjutnya ada transaksi ke laporan. Data transaksi digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya ada square diagram. Saya akan menjelaskan isi dari square diagram tersebut. Diagram ini menggambarkan alur interaksi antara pengguna atau user, sistem Monify system, dan database DB dalam sebuah aplikasi manajemen transaksi. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama adalah login. Pengguna masuk ke sistem yang kemudian memvalidasi kredensial ke database. Yang kedua, tambah transaksi. Pengguna memilih untuk menambah transaksi. Sistem menampilkan form untuk data transaksi. Yang ketiga, simpan transaksi. Pengguna mengisi form, data disimpan ke database, dan sistem mengonfirmasikan penyimpanan. Yang keempat, perbarui laporan. Sistem memperbarui grafik laporan berdasarkan transaksi yang baru dimasukkan. Pertama, models. Kategori .php, model yang merepresentasikan kategori dalam aplikasi, termasuk atribut seperti nama, status pengeluaran, dan gambar. Transaction.php, model yang merepresentasikan transaksi dalam aplikasi dengan relasi ke kategori dan metode untuk mengelompokkan transaksi sebagai pengeluaran atau pendapatan. User.php, model yang merepresentasikan pengguna dalam aplikasi, termasuk atribut untuk nama, email, dan kata sandi, serta fitur untuk notifikasi dan pengelolaan setting. Selanjutnya, untuk source code aplikasinya dapat dilihat di gambar ini. Dalam folder aplikasi.filament, folder ini
digunakan untuk integrasi dengan Filament, yaitu sebuah library untuk membuat admin panel dan dashboard yang cepat. Dalam folder Filament terdapat folder Pix, yang dimana folder ini digunakan untuk mendefinisikan halaman-halaman dalam aplikasi admin panel seperti dashboard utama atau dashboard.php. Selanjutnya ada resource. File dalam folder ini kategori resource.php dan transaction resource.php digunakan untuk mendefinisikan resource CRUD dalam admin panel. Contohnya, kategori resource.php digunakan untuk mengelola data kategori dan transaction resource.php digunakan untuk mengelola data transaksi. Selanjutnya di widget ada yang bernama State Overview PHP, yang dimana digunakan untuk membuat widget kecil yang menampilkan informasi tertentu seperti statistik atau data penting lainnya, dan juga menampilkan statistik pemasukan, pengeluaran, dan selisih dari keuangan. Selanjutnya ada folder HTTP controller. Folder ini menyimpan semua controller dalam Laravel. Controller.php biasanya adalah konten dasar di mana semua controller lain mewarisi. Selanjutnya ada folder provider, yang dimana folder ini digunakan untuk menyimpan service provider yang digunakan Laravel untuk mengatur layanan aplikasi. Contoh file seperti aplikasi service provider umumnya digunakan untuk mengatur hal global seperti dinding, observer, dan monitoring khusus lainnya. Filament service provider.php digunakan untuk menyesuaikan konfigurasi atau layanan terkait filament. Selanjutnya ada Bootstrap. Yang mana Bootstrap ini untuk mengatur bagian awal aplikasi termasuk autoloading dan Bootstrap framework Laravel. Selanjutnya ada yang bernama Cache. Folder ini digunakan untuk menyimpan file Cache seperti view Cache, root Cache, dan konfigurasi aplikasi yang sudah di-cache. Biasanya isinya dihasilkan otomatis. Baik, di sini saya akan menjalankan aplikasi Manify tersebut, yang dimana kita harus membuka exam karena kita menggunakan MySQL. Kita harus menjalankan Apache dan MySQL. Baik, di sini saya akan menjalankan aplikasinya. Yang pertama, kita harus menjalankan Apache dan MySQL karena dia menggunakan MySQL. Selanjutnya, kita menggunakan Gitbash untuk menjalankan server, di mana kita menggunakan PHP Artisan Server. Selanjutnya, kita membuka Chrome untuk Baik, di sini saya akan inilah tampilan aplikasinya, yang dimana dashboard utama terdapat start date dan end date. Yang pertama ada grafik total pemasukan, total pengeluaran, dan selisih. Selanjutnya menu kategoris. Di menu kategoris terdapat jenis-jenis kategori yang ada pemasukan dan pengeluaran, ada makan dan minum, gaji, transportasi, internet, dan project freelance. Kita juga bisa menambahkan kategori dengan mengklik menu kategori. Selanjutnya ada menu transaction. Di menu transaksi kita dapat membuat transaksi kita sendiri, yang dimana
Transaksi saya terdapat pada tanggal 1 bulan 1 2025. Itu transaksinya adalah berupa gaji. Selanjutnya ada makan dan minum, internet, dan lain-lain. Untuk menambahkan transaksi, kita dapat mengelik new transaction. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.